Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Nasi tutuk oncom, Pertolongan pertama perut keroncongan. Delicious, enak sekali. Oh, kan? Nasinya. Enak. Terima kasih Mas Rek. Kita non santan gitu ya, kita penggantinya dengan creamer nabati, lalu produk kami yang lebih variatif. Dari 1 sampai 10, 9. It is good. It's really good. Jamu PH hadir di sini untuk mengobati kerinduan masa lalu. Minum wedang, minum gini juga keren. Nggak tradisional itu bukan nggak keren. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now season kedua. Dan saatnya UMKM naik kelas. Seperti biasa, kita akan mulai dengan peserta yang pertama dari tim Coach Peter Scherer. Silakan Coach. Terima kasih. Calon juragan yang satu ini akrab dipanggil Mas Alim. Pengusaha asal Yogyakarta yang mempunyai kedambaan membuat dawet menjadi naik kelas. Kegigihan dan keuletannya berhasil membuat dawet Kemayu menjadi 300 outlet. Seperti apa tantangan dan juga harapan dari para panelis terhadap dawet Kemayu? Kita saksikan video berikut ini. Calon juragan yang satu ini adalah Alim, owner dari Dawet Kemayu, sebuah minuman tradisional yang dikemas secara kekinian. Berdiri sejak tahun 2020, Dawet Kemayu sudah memiliki 300 outlet yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi dawet Kemayu sendiri dawet yang premium dengan USP kita atau value kita nggak pakai santan ya, tapi kita menggunakan fiber, creamer nabati yang lebih rendah kolesterol. Dengan mengikuti Juragan Zaman Now, pria asal Yogyakarta ini berharap mendapatkan bimbingan dari para mentor serta dapat berkolaborasi dengan panelis untuk mengembangkan Dawet Kemayu. Setelah ikut ini, Dawet Kemayu, bisnis saya bisa bersaing lagi dengan brand-brand yang nasional, bisa lebih upgrade lagi, bisa lebih scale up lagi, bisa lebih growth lagi, dan bisa ngasih banyak manfaat untuk orang-orang. Saya Alim, saya dari Dawet Kemayu, saya siap jadi Juragan Zaman Now. Halo para panelis yang terhormat, suatu kebanggaan bagi saya bisa presentasi di depan para panelis. Latar belakang yang membuat saya membangun bisnis ini diantaranya adalah terancamnya popularitas minuman tradisional Nusantara khususnya dawet karena banyaknya adaptasi minuman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan kenapa customer atau orang harus minum produk kami diantaranya karena produk kami yang sehat. Kita non santan gitu ya, kita penggantinya dengan creamer nabati, lalu produk kami yang lebih variatif dan produk lokal naik kelas yang dikemas dengan konsep yang lebih modern dan eksklusif. Namun di perjalanan bisnis kami pasti kami masih memiliki hambatan dan tantangan, diantaranya belum adanya digitalisasi sistem yang profesional, lalu belum mempunyai private label creamer nabati sehingga mitra dapat leluasa membeli produk atau bahan baku dari luar, dan bentuk booth kami yang masih minimalis, yang masih standar sekali gitu. Kebutuhan kami adalah pendanaan di angka 1.062.000.000 sekian, yang mana alokasinya adalah tadi seperti kita untuk problem solving di awal, pengadaan digitalisasi sistem, lalu kami akan launching 3 outlet dawet premium, lalu untuk pengadaan private label creamer nabati dan aktivitas marketing selama 1 tahun.
Lalu ini perjalanan bisnis kami dari 2019 kami launching dan test market, dan alhamdulillah di 2022 ini kami bisa achieve 300 mitra. 300 outlet kemitraan yang ada sekarang, yang sendiri ada berapa cabang? Yang sendiri ada 21 cabang, Pak Ren. Di pulau? Di Jogja, Solo, dan Semarang. Pertanyaan saya sekarang, how do you run it? Gimana beroperasinya sama mitra? Kalau sekarang masih sistem yang belum profesional banget ya, Pak Reno. Jadi baru software yang kita build sendiri, ada rekanan dari teman gitu. Jadi kayak belum yang ketika saya operasionalkan belum mencakup banyak variabel yang bisa kita kontrol gitu. Tadi sembari kita break, saya juga langsung lihat dari segi Google Review dan juga platform-platform digital yang menjual makanan lainnya, itu ratingnya sangat jomplang. Ada yang dari 4,1, ada yang 4,8, yaitu karena disebabkan oleh kemitraan. Artinya kita nggak punya grip untuk mengontrol semua operasional. Dalam segi salah satunya pasti review iya, branding iya, operational iya, dan yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah kualitas dan konsistensi makanan tersebut. Ada bisnis central kitchen-nya nggak? Ada Coach, ada. Terpisah PT atau sama? Iya, saat ini masih dalam satu PT. Berarti ini revenue bicara termasuk di dalamnya nanti central kitchen yang akan mendistribusikan barang ke mitra-mitra, right? Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisnis model ini mau dibawa kemana? Cabang sendiri atau kemitraan? Kalau saya jujur, sejauh saya menjalankan bisnis, karena di awal emang sudah bisnis modelnya kemitraan ya. Cuman begitu sharing dengan beberapa teman, beberapa coach, masuk coach Peter dan beberapa mentor, better ketika emang udah produkmu bagus dan bisa melaunching prototype yang lebih bagus lagi, better kamu jalanin aja bisnisnya sendiri gitu. Ya, nah jadi saya senang banget dengar bahwa kalau Dawet Kemayu memang akan fokus mengembangkan cabang sendiri karena itu akan jauh lebih sustain secara brand dan juga lebih under control dari sisi manajemen, SOP, operation, supply chain, dan semua hal yang terkait dengan nanti pengembangan brand ini. Memang ketika kita concernnya hanya bisnis kemitraan, pasti nanti ke depan banyak fraud ya, banyak terjadi miss gitu ya. Makanya tadi dari Pak Rex make sure ke saya, kalau ke depan bisnis modelnya adalah under management yang dikelola sendiri, beliau sepakat gitu ya. Dan itu pun saya rasa sejalan dengan target atau mimpi kami ke depan, bisnis Dawet Kemayu ini bisa kami kelola lagi lebih profesional dan dalam pengelolaan kami semua. Coach Peter, sorry. Yes. In your professional opinion, partner mana yang cocok? Artinya dalam arti what do they need most from the partner selain financial structure dan ERP system yang mereka akan bangun? What do they need really? Sebenarnya saya sempat bicara sama Mas Alim. Wah, ini sebuah kesempatan bisa presentasi di hadapan Pak Rex gitu ya. Karena edukasi soal kuliner ini yang sebenarnya mereka butuhkan juga. Mereka baru bangun 2019, berarti terhitung sebenarnya masih baru juga. Dan punya mimpi yang besar, mimpinya belum tercapai. Bahkan cenderung jauh dari mimpinya, malah berantakan nih. Karena kita tahu sistem kemitraan, standarisasinya belum ada, apalagi belum didukung oleh teknologi. Ya, satu hal, bisa membuat suatu produksi yang bagus atau yang laku di market, belum tentu bisa membuat suatu komitmen manajemen yang kuat. Saya kira ini sangat penting karena dengan adanya mitra baru yang nanti tentu akan memanggil atau membuat beberapa keputusan penting. Karena sekali begitu investor masuk, biasanya dan seyogyanya diadakan suatu sistem yang baru yang lebih mumpuni dan lebih baik. Terima kasih Dawet Ayu, Coach Peter dan juga para panelis. Kita akan tunggu apakah para panelis tertarik dan juga teryakinkan bahkan terkesan dengan Dawet Ayu dan akankah ada tambahan modal untuk Dawet Ayu. Kita akan tunggu nanti seperti apa hasilnya. Terima kasih, silakan kembali ke backstage. Ya, alhamdulillah yang jelas plong lega ya. Dan saya rasa insya Allah saya cukup bisa present dengan lancar dan menjawab semua pertanyaan dari para panelis. Mas Alim dengan Dawet Kemayunya punya potensi yang luar biasa.
dari sisi produk maupun foundersnya. Memang kekurangannya adalah network dan juga edukasi yang harapannya bisa didapat oleh para panelis. Nah, kalau misalnya para panelis bisa mendukung impian Mas Alim dengan network, edukasi, dan juga fundingnya, saya percaya Dawet Kemayu bisa sesuai dengan mimpinya, bisa ke premium class dan lebih keren lagi untuk market Dawet. Enak? Top dari 1 sampai 10, 9. It is good. It's really good. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach Dewa. Ya, bermula dari kesedihan sang istri melihat suaminya yang sudah tak lagi bekerja karena korban PHK saat pandemi, membuat akhirnya mereka berinisiasi ataupun kepikiran untuk bikin produk bernama nasi tutug oncom. Bagaimana kisah dan perjuangannya? Kita langsung aja lihat. Calon juragan yang satu ini adalah pasangan suami istri Budi Yawan dan Destiana, owner dari Nasi Tutuk Oncom. Salah satu makanan favorit yang berasal dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, jadi nasi tutuk oncom ini tidak hanya menjual nasi tutuk oncom, tapi kita juga ada beberapa varian menu, ada nasi cikur, dan juga menu pendamping lainnya. Untuk harganya sendiri kita relatif lebih murah. Berdiri sejak tahun 2020, Nasi Tutuk Oncom sudah memiliki 3 buah cabang dan 1 outlet kemitraan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Dengan mengikuti Juragan Zaman Now, Nasi Tutuk Oncom berharap mendapatkan ilmu dan modal tambahan dari para mentor dan panelis untuk mengembangkan usaha Nasi Tutuk Oncom. Dan di JJN 2 Metro TV ini kita bisa berkembang dan mimpi kita tercapai. Ya betul, mendapatkan kolaborasi ya yang penting dari Dan panelis tentunya itu. ilmu-ilmunya ya, Iya, ilmu-ilmu yang kita daging-dagingnya itu bisa kita serap dengan baik. Ya insya Allah bisa berkembang dengan baik. Kami dari Nasi Tutuk Oncom siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nasi Tutuk Oncom, pertolongan pertama perut keroncongan. Bisnis kami lahir di awal pandemi tahun 2020 di saat suami saya kehilangan pekerjaannya dan disitulah kesedihan terbesar saya dimulai. Dan ini adalah laporan sales kita di tahun 2020 dari bulan Agustus kita baru mulai, itu profitnya masih kecil 15%, dan di 2021 sama 18%. Ini malah yang jadi kesalahan saya. Jadi selama 1 tahun lebih kita tuh dagangan rame, tapi hasil nggak ada. Jadi kita kesalahan di perhitungan HPP. Gitu. itu dagangan rame tapi Nggak ada hasil nggak hasilnya. ada. Karena- Saya sampai berantem sama istri saya, ini uangnya kemana, uang kemana. Ternyata setelah banyak belajar ikut seminar, wah ternyata kebocorannya di sini udah ketahuan. Kita bisa Buru-buru perbaiki di tahun ini. langsung kita eksekusi, perbaiki semua. Alhamdulillah dari perbaikan itu semua, Perubahannya banyak banget ya. perubahannya banyak banget, kita bisa menambah cabang. Oke, untuk distribusi sekarang ini kita sudah mempunyai outlet offline 3 cabang dan 1 mitra. Lalu kita juga membuka kemitraan tadi. Kita juga sudah bergabung di semua aplikasi online food. Lalu kita juga sudah baru bergabung 2 bulan di LKPP, pengadaan barang pemerintah, di 2 kementerian dan 1 Pemprov DKI. Lalu kita saat ini sedang mengembangkan referral bagi teman-teman kantor lama saya atau teman-teman yang lain untuk menambah penghasilan tambahan, bisa mereferalkan nasi kita untuk acara kantornya mereka atau acara selamatan, tahlilan, arisan dan lain-lain. I'll just go first quickly. Oke. Delicious, enak sekali. Oh, kan? Nasinya. So, saya bukan ahli makan
nasi oncom tapi betul-betul enak. Well, gurih lah gini. Lahap pertama karena ingin mencoba lagi. Dan saya terus terang, saya katakan tadi, bukan pemakan oncom. Jadi saya kurang mengerti oncom itu bagaimana. Tapi seperti dalam banyak kehidupan, first impression is the best. Dan itu yang saya dapatkan. Jadi saya betul-betul menikmati. Ya, enak. Terima kasih Mas Rek. Bener kan saya bener kan ya? Bener. Ada timnya ini ya sama-sama enak. Saya mau nanya ke Kang Dewanya dulu. Bakal beli lagi nggak Kang? Beli. Kondisinya mungkin pada saat benar-benar lapar banget ya. Saya pribadi memang kalau misalkan makan porsi segitu kenyang banget. Dan kemarin itu dalam kondisi pas lagi lapar banget, itu solusi. Ya, pertanyaan saya ini penting. Karena bisnis makanan seperti ini yang penting orang mau setelah beli lagi. Repeat. Ya, jadi itu satu poin. Yang kedua, tadi kemitraan, itu cabangnya yang kelola siapa? Jadi yang kelola mereka, kita cuma hanya kasih training sama buku SOP. Ya, itu sebaiknya tidak lagi dilakukan aja. Karena ini produknya lebih kompleks kalau menurut saya ya. Memang fresh dan lain-lain. Jadi kembangkanlah cabang sendiri ya dan sesuai kapasitas dulu aja. Gitu. Kalau satu aja udah bikin image-nya kurang baik, nah nanti kenanya ke cabang yang teman-teman kelola sendiri. Gitu ya. Oke. Masalah kemitraan ini masalah tentang standarisasi, ya. Kontrol operation, kontrol SOP, kualitas produk, kualitas layanan, dan berbagai hal. Dan ini model yang kurang pas untuk teman-teman, khususnya yang bisnisnya baru UMKM. Karena udah pasti SOP-nya belum sempurna, kemudian layanannya belum sempurna, bisnisnya juga belum proven. Nah, jadi inilah kenapa saya usulkan untuk teman-teman itu lebih fokus dulu mengembangkan cabang sendiri. Investasi yang kita inginkan adalah senilai 125 juta dengan equity 20%. Nanti uang ini akan kita gunakan yang terutama untuk menguatkan fondasi kita, itu memperluas dapur produksi karena masih kecil, 2 kali 3, 6 meter. Sedangkan kita udah menambah cabang. Pendanaan yang mau diterima itu hanya untuk memperluas dapur produksi. Jadi dapur produksi itu nanti di depannya itu kita coba buat outlet. Jadi kita nyari tempat yang strategis untuk menopang ke beberapa cabang tersebut. Nah, tempatnya juga buat dagangnya juga lebih bagus juga. Nanti di depannya itu kita tempatkan buat outlet juga. Oke, artinya dapur produksi 1 dan 1 outlet lah. Siap, betul. Nah, pertanyaan saya, artinya kan ini menambah produksi barangnya dong? Iya. Sekarang berarti cabang yang ada di Jabodetabek itu belum efisien lah, bisa dikatakan. Iya, jadi kita untuk produksinya yang tadi cuma 20 kilo ayam, sekarang kan udah 50 sampai 60 kilo ayam. Per cabang? Enggak, keseluruhan. Oke. Memang ini kategori produk yang tidak begitu banyak dipasarkan. Nasi oncom saya kayaknya hampir nggak pernah dengar ya. Tapi produknya sangat enak, semuanya menyetujui itu. Nasinya enak, sambalnya enak, ayamnya pun enak, teksturnya semua benar. Ya hanya waktu disajikan sedikit dingin aja, dan walaupun dingin pun masih enak gitu. Jadi artinya kalau disajikan fresh jauh lebih enak. Satu hal yang memang saya melihat dari mereka itu adalah mereka pembelajar yang luar biasa ya. Terbukti pada saat selama saya mentoring itu beberapa kali mereka menyebutkan nama panelisnya, masukan-masukannya, progresnya apa, before afternya ini Kang bedanya, oke, good gitu kan. Dia juga belajar dari Kang Res juga gitu kan. Omongan saya ketika brandingnya kamu gini kan gitu kan, langsung tuh Instagramnya diganti. Kang ini gimana lagi ya? Oh gini. Canggih gini. Gitu. Karena nggak semua orang kadang kasih masukan tuh di hold dulu, tunda dulu eksekusinya itu loh. Karena pada akhirnya di ranah mereka bridging ke corporate itu selain strategi juga harus pandai eksekusi. Itu sih salah satu poin yang bagi saya unggul buat mereka, pembelajar hebat, pendengar yang baik dan fokus. Oke, tepuk tangan. Biasa sekali, semoga sukses, dan juga Coach Dewa terima kasih, para panelis juga terima kasih, dan kita akan lihat apakah para panelis terkesan dan juga mau menambahkan modal dan investasinya untuk nasi tutup oncom ini. Nah, kita akan tunggu nanti. Silakan kembali ke backstage.
Alhamdulillah lega ya. Bisu pecah ya, udah lega banget. Yang penting kita udah alhamdulillah udah Melakukan yang lega, terbaik. udah berikan yang terbaik, udah presentasi yang terbaik, menjelaskan bisnis kita Arah dengan bisnis jelas ya, mau kemana. Yang penting udah tersampaikan dengan baik. Pokoknya semua kita serahin sama Allah, mudah-mudahan hasilnya Juga yang terbaik baik. buat kita. Amin. Ya, untuk nasi tutuk oncom tentunya adalah harus terus semangat karena kondisi ini masih baru mulai ya. Dalam kondisi 5 tahun pertama ini semua bisnis menjadi sangat rawan. Tugasnya adalah fokus ya, jangan kemana-mana. Fokus di sini, energinya semuanya ada di sini di nasi tutuk oncom dan kuatkan brandnya. Nah, nanti kalau udah brandnya kuat juga tentu harus diimbangi dengan kapasitas produksi yang juga sangat besar, plus titik distribusi yang bisa dekat dengan konsumen. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Nah pemirsa, calon juragan ketiga ini akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Tom MC Iblis, silakan. Kalau minum jamu pahit itu udah biasa. Jamu yang kali ini adalah jamu yang enak, harum, alami. Siapakah dia? Mbak Rike dari Jamu Poeha. Perkenalkan, saya Rike, saya pemilik dan founder dari Jamu Poeha. Dari Jamu Poeha sebenarnya produknya ada 3. Pertama adalah jamu serbuk, kedua adalah wedang, ada 17 varian, ketiga adalah bir peletok. Target pasar kami adalah sebenarnya karena Jamu Poeha ini adalah menjawab kerinduan orang, jadi kita adalah dari remaja sampai orang tua. Terbukti remaja ada yang beli, sampai orang tua pun ada yang beli karena Jamu Poeha adalah untuk kehidupan. Jadi kita ada slogan sehat bareng empok seperti itu. Mengikuti JJN ini, pertama ingin dapat bimbingan, itu yang lebih utama bagi Jamu Poeha. Kedua, pendanaan, karena banyak dari customernya di kedai bilang kedai kita adalah di Tangerang Selatan, sedangkan customer itu ada datang dari jauh-jauh dari Jakarta, mereka datang lewat tol seperti itu hanya menginginkan wedang. Padahal kalau bilang di online shop juga bisa membeli wedang tersebut, tapi nuansanya ketemu dengan pemiliknya atau seperti itu. Saya dari Jamu Poeha siap jadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kira-kira para penalis semuanya melihat gendongan jamu seperti itu? Terakhir, udah lama ya. Sangat lama ya. Udah lama. Ini baru makanya tadi saya tanya sudah lama nggak lihat soalnya. Iya, karena itulah kami hadir di sini. Karena itu kami hadir sebagai Jamu Poeha hadir di sini untuk mengobati kerinduan masa lalu. EH itu ada artinya. Jadi enak rasanya, H itu harum aromanya, alami bahan kandungannya. Keunikan selling kami adalah kandungan 100% alami tanpa pengawet dan pewarna buatan. Terus kami mempertahankan cita rasa tradisional. Dengan berkat saya masuk di JJN, kami mendapatkan modal dana 5 juta. Kami membelikan 2 alat ini untuk menunjang produksi kami. Kebutuhan pendanaan kami adalah di 65 juta. Kenapa kami menginginkan itu? Kami menginginkan di 2 unit kedai. Ukuran kedai itu 3x3 dengan kapasitas, maaf itu bukan pengunjung, maksudnya kapasitasnya 8 kursi. Itu di harga 15 juta. Lalu kedua 1 unit bajai JME itu di harga 30 juta. Biaya marketing dan promo itu di 5 juta. Ini adalah laba rugi penjualan di Jamu Poeha. Jadi Jamu Poeha itu saya buat di laba rugi dari tahun 2021-2022. Di mana di sini di penjualan di 2001 dengan 2022 itu ada signifikan perubahannya.
Itu karena apa? Karena pada Januari 2021 kami benar-benar penjualan online, full online. Lalu di 2022 kami selain online kami membuka kedai. Laba bersih kami di 71 juta untuk di 2021, di Januari Oktober 2022 adalah di 387 juta. Karena penjualan omset harian per kedai kami di situ adalah 1 juta sampai 2 juta per hari. Penjualan di 2022 ini kan meningkatnya cukup signifikan ya? Iya, Pak. Itu kontribusi karena punya tadi outlet itu ya, Iya, outlet benar. semi permanen gitu. Nah, itu produk apa yang paling banyak terjual di situ? Sebenarnya produk yang terjual paling banyak adalah wedang. Saya lihat mungkin saya memberi sedikit masukan terkait dengan mungkin packaging ya. Iya. Packagingnya mungkin bisa dibuat lebih fresh, anak muda dan lain-lain, di mana packaging ini nanti bisa merubah, ada marketnya ngerasa bahwa oh minum wedang, minum gini juga keren. Nggak tradisional itu bukan nggak keren. Yang kedua, saya lihat ada pasar yang sangat besar, yaitu B2B ke F&B bisnis lain. Ya, contoh, wedang ini kalau kita pakai pot tea, ya kita kan tinggal masukin seluruh isinya, kasih air panas, kemudian dari pot tea itu nanti ke cangkir, bisa langsung dinikmati. Benar. Nah, wedang ini bisa diposisikan seperti itu, Coach. Bahwa nanti di kafe saya misalnya, di kafe siapapun, keren minum wedang. Ya, serving with style, gitu ya, bukan serving with only traditional seperti itu. Nah, itu bisa dieksplor. Caranya bagaimana? Kirim sampling aja, ya, ke kafe-kafe yang ada di Jakarta, kirim sampling. Tapi saran saya, mungkin packagingnya lebih dibikin fresh dulu, ya, sehingga mereka juga ada interest. Iya, karena ada potensi besar untuk jamu POEH ini kemudian menggarap market B2B. Ya. Dan juga packaging yang keren, yang sesuai dengan segmen market, itu membuat jamu ini menjadi lebih modern, ya, jamu ini menjadi lebih keren, dan jamu ini juga kekinian gitu. Ya, jadi tidak semua hal tradisional harus di-deliver secara tradisional. Nah, kita harus sesuaikan dengan target marketnya. Jamu POEH itu beroperasi dengan berapa karyawan? Kami di sini ada 8 karyawan, semuanya anak-anak putus sekolah. Jadi kami benar-benar mencari karyawan yang putus sekolah. Jadi ada 3 karyawan inti, 5 karyawan yang apabila rempah itu datang atau ada orderan banyak, seperti itu. Jadi totalnya 8. Kalau harus dinilai kecintaannya mereka terhadap jamu dari 1 sampai 10, berapa? Kalau mereka lihat seperti itu mulai di angka 8. 8. Mbak Rike ini tidak hanya melestarikan budaya tapi melestarikan SDM-SDM yang mungkin agak sulit mencari pekerjaan di korporasi atau di perusahaan yang besar ya. Jadi saya rasa itu 2 pekerjaan yang mulia dan biasanya orang yang memiliki visi dan tujuan yang mulia itu biasanya banyak berkahnya. Saya sebelum Ibu saya ke Coach Ruth. Coach, I don't understand one thing. Saya lihat di PNL-nya there is a net this year, but every month 38-39 juta net. And then dana yang dibutuhkan 65 juta. Betul. So bagaimana? What happened to the cash flow there? Pernah diperkirakan atau what happened there? Di sini sebetulnya cash basis produknya, jadi tidak ada piutang sama sekali. Jadi perputaran itu bahkan kadang-kadang cashnya di muka. Fokus beliau adalah sekarang lebih kepada kalau dapat order yang bulky dalam jumlah yang besar, itu yang jadi masalah. Right, so it's about top line untuk top line growth. Dan dengan adanya pendanaan ini nanti ini, stoknya tentunya harus bertambah juga dong. Pasti akan bertambah, betul. Itu bisa disupport dari cash flow yang ada sekarang? Bisa. Iya. Lihat dari PNL-nya, beliau mempunyai profitability yang cukup baik. Disinilah melihat kita harus mengetahui membalance antara bahan baku ataupun stok untuk disiapkan dengan versus
cash in. Jadi ya mengelola cash flow lah begitu kira-kira. Melihat dari bisnisnya sebetulnya very simple, Pak. Ngambil stok dari petani, sudah dalam keadaan kering, lalu disterilkan, lalu dimasukkan ke dalam blok packaging. Yang sebetulnya lebih penting untuk Mbak Rike adalah kecepatan dalam meraciknya. Jadi hanya masalah mix and match aja, lalu kemudian proses distribusi. Makanya ketika membuat kedai, itu bisa dipakai sebagai training center nantinya, yang pusat itu. Jadi nggak terlalu susah juga untuk mengedukasi masyarakat tentang produk jamu ini. Terima kasih untuk Mbak Rike, Coach Tom dan juga para panelis. Kita akan lihat apakah jamu EHA ini bisa memperkuat keyakinan para panelis untuk memberikan investasi atau tambahan modalnya. Kita tunggu nanti ya. Silahkan kembali ke backstage. Alhamdulillah sangat puas sekali, walaupun sebenarnya sampai sini saya nggak nyangka bisa sampai sejauh ini, tapi alhamdulillah banget, lega rasanya seperti itu. Pitchingnya pada dasarnya bagus, banyak hal yang disampaikan mulai dari filosofi dari jamu itu sendiri, di mana jamu itu harus asli, dan juga POEHA menyampaikan strategi bisnisnya yang selama ini mungkin sifatnya sederhana tetapi sangat mengena. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kebutuhan kami adalah pendanaan di angka 1.062 juta sekian. Investasi yang kita inginkan adalah senilai 125 juta dengan equity 20%. Kebutuhan pendanaan kami adalah di 65 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? What does he need though? He needs 1 billion. Itu kan kalau dia growth dengan 3 cabang tadi. Sebetulnya sistemnya yang paling penting. Jadi mendingan dia invest ke dapurnya dong. Mendingan dia bikin satu lagi Outlet. Tenda outlet. Ya, oke. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu, kita akan panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Berikan tepuk tangan. Oke, mungkin yang pertama Mas Alim dari Dawet Kemayu. Ya. Oke, Mas Alim, jadi kita coba pelajari sedikit beberapa hal terkait dengan potensi pengembangan brand ini. Sebetulnya sangat bagus sekali, sangat potensial sekali untuk disiapkan. Tapi ada beberapa hal yang menurut panelis untuk diperbaiki dan di-upgrade terlebih dahulu. Pertanyaan saya sekarang gimana beroperasinya sama mitra? Kalau sekarang masih sistem yang belum profesional banget ya. Bisnis model ini mau dibawa kemana? Cabang sendiri atau kemitraan? Kalau saya jujur, sejauh saya menjalankan bisnis, karena di awal emang sudah bisnis modelnya kemitraan ya. Mimpinya belum tercapai, bahkan cenderung jauh dari mimpinya, malah berantakan nih. Karena kita tahu sistem kemitraan, standarisasinya belum ada, apalagi belum didukung oleh teknologi. Kita dari panelis memutuskan untuk tetap memberikan tambahan modal. Jadi kita akan memberikan tambahan modal senilai
Oke, nasi tutuk oncom by Cleanest Kitchen ya, Mas Budi dan Mbak Desti. Selamat, kita semua hampir kenyang karena semuanya hampir habis. Kalau Habis Pak ya? Rex semua habis. Saya masih menahan diri dan Pak Irwan juga. Tapi produknya enak dan kita mengerti dengan memanage 3 cabang serta 1 kemitraan dengan rasa yang konsisten, karena waktu pertama kali kita coba juga rasanya enak dan kali ini pun enak. Delicious, enak sekali. Oh, kan? wow. Nasinya. Saya bukan ahli makan nasi oncom, tapi betul-betul enak. Ya. Enak. Ya, terima kasih Mas Rek. Bener kan ya, bener kan ya? Bener. Jadi kita untuk kali ini kita memilih untuk memberikan tambahan modal sebesar Maka perjuangannya sangat luar biasa untuk memberikan sebuah ide sederhana yang mungkin awalnya kayaknya makan biasa tapi jadi brand luar biasa, yaitu nasi tutuk oncom. Jamu OEH. Pertama, terima kasih presentasinya. Saya kira kami juga mengapresiasi membawa our history, Indonesian history to modern way of living, gitulah kira-kira. Penting untuk Mbak Rike adalah kecepatan dalam meraciknya. Jadi hanya masalah mix and match aja, lalu kemudian proses distribusi. Packagingnya mungkin bisa dibuat lebih fresh, anak muda dan lain-lain, di mana minum wedang, minum gini juga keren. Nggak tradisional itu bukan nggak keren. Atas dasar itu semua dan memikirkan revenue stream, kita bersepakat untuk memberikan tambahan modal sebesar $10 juta juga untuk bisa membuat. Alhamdulillah sangat maksudnya nggak nyangka, karena apalagi saya mendapatkan nilai sekian, tanggapannya seperti itu, banyak masukan-masukan yang akan kami bawa untuk kedepannya Jamu POEH. Oke. Sudah mendapatkan tambahan modal ya, masing-masing 10 juta rupiah. Semoga bermanfaat, tapi dari ketiganya harus ada juragan Zaman Now-nya nih siapa? Langsung saja panelis untuk diumumkan siapa juragan Zaman Now kita. Oke, untuk pemenang Juragan Zaman Now episode kali ini adalah Mas Alim Dawet Kemayu.
Ya, tambahan modalnya berapa Pak Reno? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta, 3 calon juragan dan 1 juragan yang sudah memenangkan tambahan modalnya. Selamat sekali lagi, semoga sukses dan jangan lupa dibagi sama coachnya mungkin. Enggak, bercanda. Terima kasih para coach yang sudah memberikan pendampingan yang luar biasa dan juga para panelis yang sudah memberikan masukan dan juga input yang luar biasa. Nah, tentu saja inilah akhir dari Juragan Zaman Now season kedua untuk episode kali ini pemirsa. Kita akan nantikan siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now season 2 dan saatnya UMKM Naik Kelas. Saya Yohana Margareta pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Brand kue basah yang menghadirkan kue basah dengan versi yang lebih modern. Kita harus berubah nama brand, semua tampilannya, dan kita harus ciptakan label yang bisa dinikmati oleh mancanegara, yaitu kita create adalah So Jamu. Produknya simple dan praktis seperti yang Bapak panelis lihat, dan kemasannya juga garing, nggak berminyak, dan memiliki beberapa varian rasa, jadi sudah memiliki banyak pelanggan setia dan selalu melakukan repeat order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiana sebagai founder. Nama saya Budiawan sebagai founder. Enggak itu saya apa? Grogi. Grogi. Kita grogi. Desiana bingung apa yang diketawain itu. Metro TV